Bab kelima. Saat Arik dan Lyra berbicara singkat di tempat parkir tersebut, tiba-tiba seseorang diam-diam mengambil foto mereka berdua yang sedang berbicara. Setelah orang itu mendapatkan foto Lyra bersama Erik, orang itu dengan cepat menyebarkan foto itu ke semua grup diskusi universitas. Dengan cepat, foto kencan Lyra itu menyebar di grup-grup diskusi universitas. Dengan cepat, pesan yang masuk di ponsel Lyra menanyakan keadaannya sangat banyak. Semua orang yang melihat foto itu sangatlah terkejut. Ini baru pertama kalinya mereka melihat Lyra berkencan dengan seorang laki-laki. Mungkinkah laki-laki itu tunangan Lyra? Semua orang terus bertanya-tanya ketika melihat foto itu. Sebagian besar fans Lyra di universitas merasa ingin gila melihat pujaan hati mereka didekati oleh laki-laki lain. Mereka yang melihat foto itu sama sekali tidak mengenali penampilan Arik. Karena jujur, pada saat itu penampilan Arik sangat berbeda dan jauh dari kata sama dengan sosok Erik yang sederhana yang mereka ketahui. Saat itu Lyra membuka grup diskusi universitas dan alangkah terkejut dia melihat fotonya dan Arik sedang trending topik di dalam grup. Erik juga terkejut menyadari fotonya dan Lyra jadi bahan gosip di grup kampus. Tetapi semua orang tidak mengetahui kalau itu adalah sosok Erik. Siapa yang menyangka kalau itu adalah Erik? Erik pada saat di dalam foto itu sangat tampil beda dari biasanya. Tidak ada ciri-ciri dirinya dalam foto itu. Ketika hendak berjalan pulang, dia melihat seorang kakek yang terlihat sangat menyedihkan bersandar di tembok gang kecil. Erik adalah orang yang tipe suka menolong orang yang kesusahan. Dia sangat senang membantu orang apapun jenis bantuan itu. Kemudian Arik menghampiri kakek itu sambil langsung menyapanya. Hai kek, apakah kakek baik-baik saja? Mengapa kakek tidur di dekat jalan seperti ini? Orang tua itu dengan cepat menoleh lalu menyadari kehadiran seorang anak muda berdiri menatapnya. Aku benar-benar lapar, aku belum memakan sesuatu dari kemarin. Mendengar itu, Arik sangat prihatin. Dengan nada sedikit sedih Arik menenangkan orang tua itu. Tunggu sebentar di sini kalau begitu aku akan mendapatkan beberapa makanan untuk kakek. Setelah mengatakan itu, Erik buru-buru menuju ATM terdekat kemudian mengambil $300 dari rekening banknya. Dengan cepat Arik membeli 2 nasi bungkus lalu membawanya menuju kakek yang dia temui sebelumnya. Arik lalu duduk di depan orang tua itu sambil menyerahkan 1 nasi bungkus di tangannya. Ayo kakek kita makan bersama. Kebetulan aku juga belum makan. Erik merasa masih lapar walaupun dia baru saja selesai makan bersama Lyra. Makanan di restoran itu belum membuat isi perutnya kenyang karena makanan di sana terlalu sedikit tapi terlalu enak. Ini yang membuat Arik belum juga kenyang. Sambil tersenyum lembut, kakek itu mengambil nasi bungkus dari tangan Arik. Terima kasih. Orang tua itu menatap Arik penuh makna. Siapa namamu kalau kakek boleh tahu? Sambilan menikmati makanannya, Erik membalas. Namaku Erik Brown. Arik kemudian kembali menatap orang tua itu dan bertanya balik. Kalau kakek namanya siapa? Seketika kakek tua itu terkejut mendengar nama Brown, dia kemudian tersenyum menyeringai dingin menata Erik sambil memperkenalkan dirinya juga. Perkenalkan namaku Yuzli. Erik mengangguk ringan mendengar itu. Cepat kakek, makan yang banyak. Arik juga ikut menikmati makanan itu karena terasa sangat enak ketika lapar. Yuzli terus menatap Arik sambil berkata. Ternyata masih ada anak muda sepertimu yang baik hati. Aku akan membalas budi kepadamu jika ada kesempatan nantinya. Hahaha, tidak perlu kakek lakukan itu. Aku senang bertemu dengan kakek. Balas Arik sambil tertawa. Kemudian kakek Yuzli bertanya kepada Arik. Nak, di mana kamu tinggal dan dengan siapa kamu tinggal sekarang? Apakah bersama keluargamu? Mendengar pertanyaan itu, raut wajah Arik yang tadinya ceria kini terlihat bersedih. Aku tinggal sendirian. Aku sudah tidak memiliki keluarga satupun bersamaku. Aku hidup seorang diri. Arik berkata sambil memaksakan senyuman. Kakek yang mendengar itu terkejut dan sedikit senang, entah apa yang ada di pikiran orang tua tersebut. Mereka berdua terus mengobrol dan berbicara sambil bercanda. Setelah beberapa saat berbicara dengan Yuzli, Arik menyodorkan $200 kepada Yuzli sambil berkata. Aku akan pergi dulu, aku masih memiliki beberapa urusan yang harus aku lakukan. Ambil uang ini untuk membeli sedikit makanan jika kakek lapar lagi nanti. Arik menyerahkan uang itu sambil tersenyum. Yuzli menerima uang itu dengan tersenyum senang. Melihat Arik pergi kakek itu merasa senang seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang berharga. Arik dengan cepat pulang. Setibanya di kosan, sudah ada ibu kosnya yang sedang menunggu Arik. Ketika melihat Arik datang, ibu kos itu segera menghampiri Arik sambil berkata. Arik, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Arik tersenyum kecil. Aku baik-baik saja, Bik. Wanita itu tersenyum sambil berkata. Aku datang ke sini untuk memberitahumu kalau sewa kos tahun ini harus dibayar sampai besok. Kamu juga harus melunasi uang tahun lalu yang kurang, total semuanya $2,500. Wanita parubaya itu menghela nafas lalu melanjutkan. Aku pergi dulu kalau begitu jika tidak ada yang lain. Besok pagi aku akan kembali ke sini untuk menagihmu. Arik benar-benar terkejut karena baru menyadari ia belum membayar uang kosnya. Dan Arik bingung karena uangnya dihabiskan untuk mentraktir Lyra sebelumnya dan memberikan kakek Yuzli. Sekarang uang yang tersisa $1,900 dan kemana ia mendapatkan uang $600 dengan cepat untuk melengkapinya. Arik benar-benar bingung. Dalam keadaan bingungnya ia memutuskan untuk melupakan masalah ini dan bersiap untuk pergi ke universitas dulu. Setelah sampai di universitas ia bingung dan memikirkan tentang uang kosnya tadi, dan ia berencana untuk meminjam $600 ke Bill karena Bill adalah teman satunya yang ia akrab dari dulu. Setelah mencari Bill beberapa saat, akhirnya dia menemukan Bill di kantin kampus. Dengan cepat Arik menyapa terlebih dahulu. Bill, ada yang mau aku bicarakan sedikit denganmu. Bill dengan cepat membalas. Ya ada apa Arik? Apakah kamu butuh bantuanku? Arik langsung mengangguk sambil berkata. Iya, aku sangat butuh bantuan dan bingung harus minta bantuan ke siapa lagi. Karena kamu temanku satu-satunya yang aku kenal. Bill mengangguk sambil bertanya. Katakan saja apa yang bisa aku bantu? Arik menghela nafas panjang lalu memberanikan diri untuk mengatakan itu.
Aku membutuhkan uang untuk sewa kos tahun ini. Uang yang aku miliki kurang $600, jadi bisakah kamu meminjamkan uang sebanyak itu untukku? Tenang saja, aku pasti akan mengembalikan semuanya. Bill yang mendengar itu langsung tertegun sejenak. Maaf, Eric. Untuk saat ini, aku juga butuh uang soalnya aku belum membayar uang kosku. Bill menghela nafas lalu melanjutkan. Tapi aku bisa meminjamkan $300 untukmu. Hanya jumlah ini yang berani aku pinjamkan padamu, Eric, soalnya uangku yang lain untuk jaga-jaga kebutuhan lain. Bill mengeluarkan uang $300 dari sakunya lalu menyerahnya kepada Eric sambil berkata. Terimalah ini, Eric, jangan sungkan. Tapi maaf, hanya ini uang yang aku punya. Eric dengan hormat menerima uang itu dari Bill sambil berterima kasih. Terima kasih banyak, Bill. Aku benar-benar sangat membutuhkan uang ini. Aku berjanji akan mengembalikan uang ini secepat mungkin. Bill dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak perlu, Eric, kapanpun kamu mengembalikan uang itu tidak masalah, sekalipun itu 50 tahun lagi. Eric menunduk dengan sopan di depan Bill. Terima kasih banyak, Bill, aku akan mengembalikan uang ini secepatnya. Eric lalu kembali ke dalam kelasnya bersama dengan Bill. Di pikiran Eric dia masih kurang $300, tapi siapa yang mau meminjamkan uang untuknya? Setelah selesai jam kampusnya, Eric kemudian pulang sambil terus memikirkan bagaimana cara dia mendapatkan $300 hari ini. Di perjalanan pulang tepatnya di pintu gerbang masuk universitas. Eric tanpa sengaja bertemu sosok Lyra lagi. Ketika Lyra melihat raut wajah Eric yang sepertinya sedang kesusahan, Lyra datang menghampiri Eric sambil bertanya. Hai Eric, aku perhatikan dari jauh wajahmu terlihat terus murung. Apa kamu sedang menghadapi masalah? Eric langsung membalas Lyra sambil memaksakan tersenyum lembut di wajah susahnya. Di dalam pikiran Eric saat itu juga ingin meminjami Lyra $300 itu. Akan tetapi Eric dengan cepat langsung mengurungkan niatnya. Eric memiliki kesan yang baik dengan wanita di depannya ini. Walaupun Lyra tahu status Eric sekarang, tapi wanita ini sama sekali tidak menjauhinya. Melainkan dia semakin terlihat ingin berteman dengan Eric dikala semua orang terus berusaha menjauhinya. Dengan lembut Eric membalas sapaan Lyra. Aku baik-baik saja. Lyra mengangguk ringan mendengar itu. Kemudian dia berkata dengan penuh semangat. Eric, tadi pagi kamu yang mentraktirku. Bagaimana kalau besok pagi kita makan lagi dan giliranku yang akan mentraktirmu? Ajak Lyra. Eric tidak bisa menolak ajakan Lyra ini, jadi dengan cepat ia langsung mengangguk. Lyra mengangguk juga melihat Eric mengangguk. Kemudian Lyra mencari topik pembicaraan. Tahu kan kamu Eric, kalau semua orang di kampus ini membicarakan foto itu, apakah kamu sudah melihatnya? Eric mengangguk ringan membalas Lyra. Karena pikirannya saat ini hanya terfokus bagaimana cara dia mendapatkan uang $300 itu. Lyra yang melihat Eric mengabaikan perkataan membuat Lyra kesal. Eric, kamu mengabaikanku ya? Bentak Lyra. Gadis ini dari sejak kecil selalu menjadi pusat perhatian. Jadi ketika dia berbicara ataupun terdiam, dia selalu diperhatikan oleh orang di sekitarnya. Tetapi sekarang, Eric sama sekali tidak memperdulikan. Itu yang membuat Lyra sedikit geram dengan laki-laki seperti Eric. Tentu Eric bukan berniat seperti itu, Akna, tetapi Eric masih linglung memikirkan uang pelunasan kosnya. Eric sebenarnya sangat ingin memperhatikan Lyra lebih, akan tetapi dia tahu status jauh beda dengan Lyra. Bagaikan langit dan bumi, dia pria miskin tanpa arah, sedangkan Lyra anak orang kaya yang dikejar oleh banyak orang. Eric dengan cepat tersadar kalau dia baru saja mengabaikan Lyra dan tidak fokus berbicara dengan Lyra. Bukan begitu. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Lyra sudah pergi meninggalkannya karena mobil yang biasa menjemput Lyra sudah tiba. Dengan cemberut, Lyra berbalik meluhat Eric sambil berkata dengan kesal. Temui aku besok di tempat seperti kemarin. Awas saja jika kamu tidak datang. Eric dengan cepat mengangguk beberapa kali kepada Lyra. Setelah mengatakan itu, Lyra langsung memasuki mobil itu, kemudian langsung pergi meninggalkan Eric. Lyra merasa laki-laki seperti Eric ini sangatlah langka. Bagaimanapun, semua laki-laki yang ia temui selalu memandanginya seperti sedang bertemu dengan seorang ratu. Akan tetapi Eric memandanginya biasa saja. Kesan ini yang membuat Lyra ingin mempunyai teman laki-laki seperti Eric. Apalagi aslinya Eric adalah pria yang tanpa baginya. Pemandangan Lyra mengajak Eric berbicara di depan gerbang universitas itu disaksikan oleh banyak mahasiswa. Tak terkecuali Daniel. Daniel dengan cepat menghampiri Eric dengan membawa seorang teman bersamanya. Teman yang Daniel bawa itu meraung marah menuju Eric. Eric, beraninya kamu mendekati Lyra? Cepat sadar diri, apakah kamu mau aku siksa lagi seperti dulu? Suara itu datang dari Christian yang berjalan ke arah Eric. Christian sendiri adalah orang yang sering membuli dan menyiksa Eric ketika waktu SMA. Christian! Ucap Eric dengan penuh keterkejutan. Christian menyeringai dingin sambil berkata. Iya, apakah kamu terkejut sobat? Sekali lagi aku beritahu kamu, jangan mendekati Nona Lyra pujaan hatiku. Christian menunjuk wajah Eric sambil berteriak. Apa kamu tidak menyadari statusmu saat ini? Bahkan menatap Nona Lyra saja kamu belum pantas bajingan. Eric dengan cepat mengangguk ringan membalas Christian. Baik, aku mendengarkanmu. Ucap Eric santai. Christian tersenyum kecut. Bagus kalau kamu mendengarkanku. Setelah mengatakan itu Christian melemparkan satu pukulan keras di pipi Eric namun Eric berhasil menghindarinya. Eric sudah tahu bagaimana gerak-gerik atas tindakan Christian kepadanya. Biasanya dulu Christian mengajaknya berbicara lalu memukulinya. Tetapi sekarang Eric mengetahui gerak-gerik Christian. Eric berlarian seperti dikejar seperti hantu ketika menghindari Christian dan Daniel. Mereka berdua juga mengejar Eric, tetapi mereka berdua tertinggal jauh dari Eric hingga membuat mereka menyerah mengejar Eric saat itu juga. Eric tiba di kosnya dengan sangat cepat. Dia melihat Daniel dan Christian sepertinya tidak mengejarnya lagi. Eric berjanji akan membalas perlakuan mereka semua yang sering membuli dan menyiksanya. Dalam kesedihannya, Eric lagi-lagi teringat dengan uang sewa kos yang kurang $300 yang membuatnya kembali bersedih. Eric kebingungan harus mendapatkan uang tersebut dari mana lagi.
Sebab dia tidak memiliki teman dekat lagi selain Belle dan Bill. Tetapi Eric tidak memiliki keberanian meminjam uang kepada Bella. Eric berpikir sejenak sambil memikirkan cara mendapat uang $300 untuk melunasi kosnya. Sampai ketika Eric langsung teringat dengan uang yang investasikan sebelum dan tersisa $920. Dengan cepat Eric membuka ponselnya untuk melihat dan sekaligus menarik uang sisanya itu untuk melunasi uang kosnya. Bab ke-6. Saat ini Eric Crick melihat dompet